Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأصحاب المريم ثم إلى روح أولياء وصلح البلدة الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الدار الشيخ بكر بن سالم ومن حضر في هذا المجلس سابقا واحقا وسعادة في أئمته المعهد أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأصحاب المريم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم غير الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره وظلم لا يتركه. Kezaliman itu ada 3 macam. Kesalahan itu ada 3 macam. Fadzulmun la yaghfiruhullah. Bu, nggak usah rame bu, ditegur yang rame. Fadzulmun la yaghfiruhullah. Pertama, kesalahan yang Allah tidak ampuni. Kesalahan yang tidak dimaafkan. Wa dzulmun yaghfiruhu. Yang kedua, kesalahan yang Allah mengampuninya, itu kesalahan yang dimaafkan. Wa dzulmun la yatrukuhu. Yang ketiga, kesalahan yang tidak ditinggalkan, artinya kesalahan yang bakal akan diadili. Yang pertama jelas gak diampuni, yang kedua diampuni, yang ketiga diadili. Fa amma dzulmul ladzi la yaghfiruhullah. Adapun kesalahan yang tidak mengampuninya, itu kesalahan Allah. Fasyirku, maka kesalahan mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Qala Allah Ta'ala inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah la dzulmun azim, kesalahan yang dahsyat, kesalahan yang besar. Wa amma dzulmul ladzi yaghfiruhu Allah. Adapun kesalahan, kezaliman alladzi yaghfiruhu Allah, yang Allah mengampuninya, itu kesalahan. Fa dzulmul ibad anfusahum, maka kezaliman, kesalahan hamba-hamba, anfusahum, terhadap diri mereka. Fima bainahum, di dalam apa antara mereka itu ibad, wa baina rabbihim, dan antara Tuhannya mereka. Salah antara dia dengan Tuhan enggak ada, bukan kesalahan antara manusia. Kalau dia misalnya
tidak menjalankan perintah Allah atau melarangan ajaran Allah. Misal, pernah enggak sholat, pernah enggak puasa, melakukan kemungkaran, dosa antara dia dengan Allah, maka itu diampuni oleh Allah asal bertobat. Wa al-mal dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah, adapun kesalahan atau kezaliman yang tidak meninggalkan itu kezaliman Allah, masuknya yang pasti diadili oleh Allah, fa dzulmul ibad ba'duhum ba'dha, maka kezaliman hamba Allah, kesalahan hamba Allah, ba'duhum ba'dha, sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya, hatta yudira li ba'dihim min ba'd, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membantu li ba'dihim, untuk sebagian mereka yang disalahi, min ba'din, daripada sebagian mereka yang menyalahi. Misal nyolong hartanya orang, misal menfitnah orang, maka ini diadili oleh Allah, sehingga nanti yang dicuri bisa nanti meminta kebaikan daripada yang mencuri. Kalau punya kebaikan, pahala. Kalau enggak ada, dosanya yang mencuri, dosanya orang yang dicuri, itu nanti akan ditumpukkan, diambil, diberikan kepada orang yang mencuri. Kenapa? Karena kesalahan antara manusia bakal diadili oleh Allah. Kesalahan ini tidak ada manusia luput daripada kesalahan, Pak. Tidak ada. Kullukum khata'. Setiap kamu ini banyak kesalahannya. Kenapa manusia itu bisa bersalah? Karena memang Allah sebelum menciptakan manusia sudah menciptakan ampunan. Lah kalau nggak ada yang berdosa, lah buat apa ampunan itu? Allah menciptakan ampunan, maghfirah, sebelum ada orang yang maksiat di alam ini semuanya. Karena itu kesalahan itu diberikan kepada ampunan dosa itu diberikan kepada orang yang bersalah. Cuma kesalahan ini ada yang fatal, nggak bisa dimaafkan. Ini yang pertama, yaitu kesalahan mensyirikkan Allah. Ini kesalahan fatal ini. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun 'adzim. Luqmanul Hakim pernah nasihat kepada anaknya. Ini penting, sampean pernah enggak nasihat gini sama anaknya? Dengarkan bagaimana nasihatnya Luqmanul Hakim. Putraku, jangan engkau mensyirikkan Allah. Sesungguhnya mensyirikkan Allah itu la zulmun azim, adalah kesalahan yang dahsyat. Sampean pernah nasihati gini, jangan cepat-cepat naik sepeda motor biar kamu tidak kecelakaan sering. Jangan telat makan biar gak mah sering. Padahal yang paling bahaya adalah mensyirikkan Allah. Wasiat sama anak, nak, jangan kamu tadi itu mensyirikkan Allah. Kesyirikan itu adalah paling bahaya. Alaumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Nabi Ibrahim, Nabi Yakub wasiat sama anaknya, Allah sudah pilihkan kepada kamu agama yang suci, agama yang bersih, agama yang baik, yaitu agama pertahankan, jangan sampai mati kecuali memeluk agama Islam. Pernah ngomong gitu sama anaknya, hati nak, duit hilang, sering. Hati-hati sepeda motornya dicuri, sering. Lah agama Islamnya kok nggak pernah diwasiatkan sama anaknya. Nah, kesyirikan itu adalah kesalahan yang dahsyat. Kenapa kesalahan yang dahsyat? Saya mau tanya. Kalau ada kera dibilang, "Ini lo bapakmu." Gimana kira-kira? Ya marah. Loh, kok sampean menghina bapakku? Tempeling orang itu, iya enggak? Lah kalau ada reco, ada patung bilang, "Ini lo Tuhanmu." Apakah itu tidak menghina Allah? Melecehkan Allah itu. Karena itu, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kesalahan yang besar. Ada badak bilang, "Ini loh rajamu." Ya marah rajanya. Masa aku raja dibilang badak? Ada bajul bilang, "Ini loh menterimu." Masa menteri dibilang bajul? Paham nih ya? Marah dia. Waduh, ini namanya bisa dituntut pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Bisa dituntut itu. Kalau mensyirikkan Allah, mencemarkan nama Allah. Nih lo, Tuhan kamu gajah. Nih lo, Tuhan kamu sapi. Bukankah itu adalah mencemarkan nama Tuhan? Paham ya? Kalau kamu misalnya tidak kawin, kemudian dituduh, "Nih lo anakmu." Kan berarti menuduh berzina dong. "Nih lo anakmu," padahal kamu nggak kawin. Allah Subhanahu wa ta'ala dibilang, "Nih lo anaknya Tuhan." Itu sama namanya dengan menuduh Tuhan yang tidak senonoh. Paham nih ya? Karena itu mensyirikkan Allah itu adalah kesalahan yang besar. Dan itu tidak diampuni oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni pensyirikan terhadapnya. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, tapi bagi orang yang Allah kehendaki. Liman yasha al-maghfirah lahu. Wah, kalau gitu, kalau kita minum khamar berarti diampuni dosanya oleh Allah. Itu diampuni liman yasha kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, ya berarti disiksa. Ya berarti disiksa. Jadi orang kalau berbuat dosa selain syirik, dua keadaannya. Pertama, diampuni dosanya, berarti nggak masuk neraka, masuk surga. Kedua, tidak diampuni dosanya, berarti dia tadi itu harus disiksa di neraka dulu. Nanti setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya yang bersalah, yang berbuat maksiat adalah orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman, nggak bisa. Sama dengan nasibnya orang yang mensyirikkan kepada Allah. Kenapa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah? Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa orang mensyirikkan Tuhan, berarti telah menipu dengan melakukan perbuatan dosa yang besar. Menipu, semuanya menipu. Semuanya menipu. Saya mau tanya. Manusia aja, manusia. Kalau punya siung, takut enggak sampean? Hah? Punya taring, takut enggak sampean? Waduh,
begini wajahnya, medeni. Masa Tuhan begitu? Tuhan medeni, punya taring. Saya mau tanya, yang laki-laki ini, mau nggak kamu kawin dengan perempuan yang kakinya seperti kaki kuda? Yang kakinya seperti kaki burung elang? Masa Tuhan punya kaki seperti begitu? Kan nggak sempurna. Tuhan itu zat yang tersempurna. Kira-kira sampean bu mau ndak kawin dengan laki-laki punya tangan 10? Tangannya 10. Nggak mau seperti kipas angin gitu. Nggak mau, masa Tuhan begitu? Lah, karena itu jangan sampai mensyirikkan Allah. Syirik itu adalah pelecehan terhadap Allah, kesalahan yang sangat besar. Nah, walhamdulillah kita diajari agama tauhid, mengimani la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak mengampuni pensyirikan terhadapnya dan Allah mengampuni dosa setelahnya bagi yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billah, siapa yang mensyirikkan kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, berarti sudah tersesat sangat jauh. Kalau tersesat dekat masih bisa diarahkan. Loh Pak, di mana itu Pasuruan? Kota Pasuruan di mana? Dia di Keraton. Dikasih tunjuk. Ini terus sampai ke Dangwolu, itu sudah masuk Pasuruan nanti. Tanya aja rumah Masjid Jamek. Paham nih ya? Nah, itu bisa diarahkan. Tapi kalau sudah ada di bulan, di mana Pasuruan? Terlalu jauh, ya apa caranya ini? Paham ya? Terlalu jauh. Karena itu mensyirikkan kepada Allah itu kesesatan yang sangat jauh, sulit untuk dibina. Sulit dibina. Tanduran disembah, ya apa sih? Pohon disembah, dikasih sesajen, diguyu sama pohon ini. Goblok, aku tidak mangan DGI. Disembah, ya apa? Masya Allah. Ya, faqad dhalla dhalalan ba'id, sesatnya sangat jauh sekali. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit syirik. Kedua, kesalahan yang diampuni oleh Allah, yaitu kesalahan manusia terhadap dirinya sendiri, tidak berhubungan dengan orang lain. Faman taba min ba'di dzulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Orang yang bertobat setelah dia berbuat salah, dulu dia ahli minum khamar, dulu dia ahli judi, dia bertobat, wa aslaha, dan dia menjadi orang yang soleh, berubah ahli ngaji, berubah menjadi ahli ke masjid, berubah menjadi orang yang berzikir. Fa innallaha yatubu alaih, sesungguhnya Allah menerima taubatnya dia. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni dosa dan Maha rahmat. Alhamdulillah. Pernah bayar sampean tobat? Enggak pernah. Pernah nebus sampean tobat? Enggak pernah. Tobat kepada Allah, tapi dengan catatan setelah tobat wa aslaha, menjadi orang soleh. Jangan tobat astaghfirullah atubu ilallah, berangkat ke Mekah supaya diampuni dosanya, tapi sampai ada di Indonesia balik kok setan maning. Paham ya? Haji bandar judi, haji rentenir, haji tukang mabuk. Ini tobat tapi tidak aslaha. Dia bertobat tapi tidak menjadi orang soleh. Enggak berubah, ya lain lagi. Yang diterima tobatnya faman taba wa aslaha, orang yang bertobat min ba'di dzulmi, setelah kesalahannya dia tadi itu wa aslaha, berubah menjadi baik. Itulah fa innallaha
sesungguhnya Allah yatubu alaih, menerima tobatnya dia. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Masyaallah. Siapa orang fa'alu fahishatan, melakukan perbuatan keji, perbuatan zina, perbuatan liwat, perbuatan minum khamar, perbuatan keji, maksiat kepada Allah. Au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka. Enggak sampai zina, tapi sudah kenalan dengan perempuan, udah pacaran. Ini termasuk perbuatan yang zalim, perbuatan yang salah. Tapi dia tadi itu sadar, dzakarullah, dia ingat Allah. Ya Allah, masuk neraka nanti kalau kita enggak tobat. Nanti Allah marah, nanti Allah menyiksa kami. Fastaghfiru lidzunubihim, maka dia memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, enggak ada yang ampuni dosa kecuali Allah. Siapa yang sanggup mengampuni dosa? Enggak ada, tidak ada mengampuni dosa kecuali Allah. Setelah dia tadi itu memohon ampun kepada Allah, astagfirullah, la yaghfiru dzunuba illallah, aku mohon ampun kepada Allah, tidak ada mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, setelah dia bertobat mohon ampun kepada Allah, lam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak terus melakukan perbuatan dosa, berhenti total. Yang mabuk berhenti total, yang zina berhenti total, yang maksiat berhenti total. Gimana kalau ada punya wahum ya'lamun, dan dia mengetahui mengetahui bahwa yang ia lakukan itu adalah kesalahan terhadap Tuhan. Dia tahu, ya Allah saya salah, aku ngaku ya Allah salah, mengakui kesalahannya, tidak diteruskan berbuat salah, mohon ampun kepada Allah. Gimana nasibnya orang ini? Apakah mereka disiksa oleh Allah nanti di hari kiamat? Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah, ampunan darinya, diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian setelah diampuni dosanya bagaimana? Wa jannatun tajri min tahtiyal anhar, dan dia akan dimasukkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan hanya diampuni, orang yang tobat itu dimasukkan ke surga. Berapa lama di surga? Khalidina fiha, selama-lamanya tinggal di dalam surga. Terus wa ni'ma ajrul 'amilin, begitulah indahnya pahalanya orang yang berbuat taat kepada Allah. Mandek kok. Kalau sudah berhenti maksiat diampuni dan masuk surga. Nikmat jadi orang Islam, Masya Allah. Punya Tuhan begitu bagus, begitu rahmat kepada kita semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik. Yang ketiga, dosa yang diadili oleh Allah. Ya Allah, yaitu dosanya manusia kepada manusia, sehingga yang disalahi pasti dibantu oleh Allah. Hati-hati, jangan berbuat salah kepada manusia. Manusia itu haknya itu banyak tuntutan. Hugugullah mabniya 'alal musamahah wa hugugul insan, hugug bani Adam mabniya 'alal musyahah. Kalau haknya Allah kurang, itu banyak diampuni. Allah itu maha mengampuni dosa. Tapi haknya manusia kurang, banyak menuntut. Sulit manusia itu memaafkan. Tapi kalau Allah itu mudah
memaafkan. Masya Allah. Hati-hati. Pernah Nabi SAW bertanya, atadruna manil muflis? Siapa yang tahu orang yang bangkrut? Siapa tahu orang yang bangkrut? Pailit, kata orang Indonesia. Maka mereka menyatakan, ya orang yang bangkrut yang nggak punya duit sedikit pun. Al-muflis man laisa lahu dirhamun wala dinar, 1 dinar 1 dirham enggak punya, ya berarti bangkrut, asalnya kaya. Maka Nabi SAW bukan itu yang aku maksud. Bangkrut di hari kiamat, kata Nabi. Orang yang bangkrut di hari kiamat itu punya pahala banyak salat, ahli salat sunnah. Punya pahala banyak puasa, ahli puasa. Punya pahala banyak zakat, ahli zakat, sedekah, ngadakno maulutan, ziarah wali songo, lek perlu 90. Umroh setiap bulan. Tapi nggak bisa ngatur mulut, nyaci sana, nyaci sini, nuduh sana, nuduh sini. Akhlaknya nggak baik, makan hartanya sana, makan hartanya sini, ngemplang sana, ngemplang sini. Duit yayasan dimakan, duit masjid dimakan, dimakan kabeh. Bukan hanya itu, mendolimi sana, mendolimi sini. Kalau perlu membunuh sana, membunuh sini, memukul sana, memukul sini. Lah kalau sudah demikian, yang nuntut di hari kiamat banyak. Mungkin puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Apalagi yang koruptor-koruptor itu, hati-hati di BR. Hati-hati kamu. Jangan senang dengan hasilnya kamu tadi itu. Hati-hati itu pejabat. Hati-hati kamu. Yang nuntut nanti jutaan orang kepada kamu. Kalau sudah begitu, pahalanya begitu banyak, akan dirok sama orang-orang yang akan dituntut sama orang-orang yang disalahi. Ya Allah, dia pernah mencaci aku, ambilkan pahala umrohnya misalnya. Ya Allah, dia pernah menipu aku, diambilkan misalnya pahala sholatnya. Terus begitu sampai habis ludes itu pahala. Yang nuntut masih banyak. Ya Allah, aku pernah dipukul, pernah didolimi, pernah. Udah kehabisan pahala, akhirnya dosanya orang yang dipukul dikurangi, diberikan kepada orang yang memukul tadi itu. Berubah amal pahala, amal kebaikan yang seperti gunung, habis ludes, berubah menjadi dosa seperti gunung. Itulah orang yang bangkrut, kata Nabi. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan nanti membuat bangkrut di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Nanti di hari kiamat ini Allah akan membuktikan Maha Adil. Ahkamu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah Maha Adil sampai hatta yugada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai nanti kalau ada kambing yang terumbukan, yang satu kambing punya geren, punya tanduk, yang kedua kambingnya nggak punya tanduk, maka nanti yang bertanduk diambil tanduknya oleh Allah, yang nggak bertanduk dikasih tanduk. Nih, terumbu nih, karena pernah menyakiti kamu dengan tanduknya, ditanduk. Tapi kalau sudah binatang diadili oleh Allah di hari kiamat, untuk buktikan nih Allah Maha Adil, nggak ada yang didolimi sama Allah. Setelah diadili oleh Allah, maka binatang semuanya dijadikan kuni turaba, jadilah tanah. Jadi tanah mereka, sapinya, ontanya, kambingnya, semuanya jadi tanah. Tinggal manusia diadili. Kalau manusia nggak ada yang jadi tanah. Udah banyak dosa itu dan ini, khalas kamu masuk neraka. Ini masuk surga. Melihat begitu, ya kita di neraka. Saya pikir seperti kambing nasibnya. Ya laitani kuntu turaba. Dia nyesel, ya Allah, kok aku jadi kambing kan enak ya.
Kok aku jadi babi kan enak ya? Kok aku jadi anjing ya enak ya? Orang-orang yang masuk neraka itu, dia kepingin jadi binatang dari kiamat. Ternyata dia adalah lebih parah daripada binatang nasibnya. Kenapa? Karena perlakuannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan main-main ya. Nah, jangan main-main, jangan berbuat maksiat, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunda. Kalau mau mati baru astagfirullah. Loh. Sekarang jangan ditunda-tunda di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberi kesadaran kepada kita semuanya. Kepada saudara-saudara kita yang maksiat kepada Allah, Allah berikan kesadaran. Amin. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi hamba-hamba yang diterima tobatnya oleh Allah. Karena itu ayo kita bertobat dan kita menjadi orang yang soleh. Kita tinggalkan perbuatan yang tidak terpuji dari itu, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia: Bapak Lasno, Ibu Tirem, Bapak Khairul Tarsim, Ibu Juwairiyah, Ibu Hamimah Ilmiah. Untuk yang sakit: Ahmad bin Hasan Ba'agil, Al-Hajj Abdul Hayy Abdullah, Ali Maksum, Dewi Maryam, Revani Maulidiyah, Durratun Nasihin. Semoga yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima semua amal kebaikannya. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan segera. Sehat walafiat zahir batin. Yang sehat Allah jauhkan dari penyakit. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajatnya. Yang hamil mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan mudah dan selamat insyaallah anak yang akan dilahirkan, dan seluruh anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Manfaat dunia sampai akhirat. Yang ujian semoga Allah berikan ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan sukses insyaallah. Ala hadini yakunna salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت، تبارك ربنا فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة. والأهل والإخوان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله والصحب عدد طش السحب، والحمد للإله في البدء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.